Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita petikan salam organisasi kita. Merdeka! Pancasila! 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 Yang kami hormati Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau, Bapak Haji Arsadianto Rahman, yang mengikuti acara ini secara online. Yang kami hormati Sekretaris MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau, Bapak Victor Yonatan SHMKN. Yang kami hormati Wakil Ketua 4, Kiki Dewe. Kemudian yang kami hormati Badan Pelaksana KTA, Badan Pelaksana Kaderisasi, dan Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum BPPH, kemudian Badan Siber dan Informasi BSI, dan Badan Pengusaha Pemuda Pancasila, Koti, Komandan Inti, dan seluruh hadirin yang kami hormati. Acara hari ini adalah peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni dengan judul Membumikan Pancasila dari Ruang Siber. Acara ini bertujuan untuk penguatan nilai-nilai ideologi Pancasila kepada keluarga besar pemuda Pancasila, khususnya MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau. Kemudian tujuannya juga untuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menjaga kebinekaan dan persatuan bangsa. Memperkenalkan pemikiran dan edukasi dalam rangka membumikan Pancasila di ruang-ruang siber kepada masyarakat. Acara ini diselenggarakan secara live streaming yang dapat diakses di Facebook dan YouTube Badan Siber dan Informasi Pemuda Pancasila. Kemudian acara ini diikuti oleh seluruh keluarga besar pemuda Pancasila dan terbuka untuk umum. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan Mars Pemuda Pancasila.
Kemudian acara selanjutnya yaitu kata sambutan. Kata sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Kiki Dewe. Kepada Kiki Dewe kami persilahkan. Oke, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita mulai sambutan, mari kita pegikan semangat perjuangan bangsa dan organisasi kita. Merdeka! Pancasila! 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 Yang saya hormati, Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau, Bapak Haji Arsadianto Rahman. Yang saya hormati, Sekretaris Wilayah MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau, Bung Victor Yonatan. Yang saya hormati, Ketua Badan-Badan dan Lembaga, dan Ketua MPC-MPC yang ada di MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau. Dan yang saya banggakan, kader-kader Pemuda Pancasila yang menyaksikan, dan panitia yang membantu terlaksana acara ini. Saya Kiki Dewe, Wakil Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau, dalam hal ini mewakilkan Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau, mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah menyempatkan waktunya dan mau berbagi dan dalam acara talk show kita ini yang bertemakan membumikan Pancasila dari ruang cyber. Kami juga mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada bidang Infokom dan Badan Cyber Pemuda Pancasila Provinsi Riau yang telah membantu terlaksananya acara ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Organisasi Pemuda Pancasila berpedoman pada Pancasila yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, kita sebagai kader Pemuda Pancasila patutlah sekiranya mengisi hari lahir Pancasila ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan harapan kami ke depannya, semoga badan-badan dan lembaga-lembaga, bidang-bidang yang ada di MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau juga bisa ikut serta dalam melaksanakan acara-acara yang berdampak positif dan bisa mengentalkan kembali ideologi Pancasila sehingga bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kesempatan ini juga nanti kita akan melaunching website official MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau dan juga penyerahan SK BP3 Badan Pengusaha Pemuda Pancasila dan KOTI. Selamat saya ucapkan kepada Ketua BP3 dan Komandan KOTI yang terpilih dan akan segera di-SK-kan. Harapan saya ke depan kita juga bisa bekerja sama dan membesarkan kembali MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau dan menjadikan MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau ini lebih bermanfaat buat masyarakat Riau pada khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya. Sedikit sambutan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf dan mohon ampun saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Pancasila, 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 merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Ketua 4 Kiki Dewe atas kata sambutannya. Kemudian acara kita lanjutkan dengan sama-sama menyaksikan pemutaran video kegiatan MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau.
Baiklah, acara selanjutnya itu kata sambutan dari Ketua Bidang Informasi, Komunikasi, dan Media Massa, Lisandro Dian Pratama. Kepada Bapak, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka, Pancasila, abadi. Yang terhormat Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau, Bapak Haji Harsadianto Rahman. Yang saya hormati Wakil Ketua MPW Pemuda Pancasila Riau, Bung Kiki Dewe. Yang kami hormati Sekretaris MPW Pemuda Pancasila Riau, Bung Victor Yonatan. Yang kami hormati ketua-ketua pengurus wilayah, badan-badan dan lembaga beserta jajaran, dan yang kami hormati seluruh ketua-ketua MPC dan jajaran seprovinsi Riau, dan seluruh keluarga besar dan sahabat-sahabat pemuda Pancasila yang mengikuti kegiatan secara online. Tentunya yang kami banggakan panitia pelaksana dan bidang informasi komunikasi dan media massa MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau bersama dengan bidang siber dan informasi Pemuda Pancasila Provinsi Riau. Saya Lisandro Dian Pratama, Ketua Bidang Informasi Komunikasi dan Media Massa MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau. Pada kesempatan ini mewakili bidang Infokom dan bidang siber melakukan launching website official MPW Pemuda Pancasila Riau. Website ini adalah satu program kegiatan kolaborasi bidang informasi, komunikasi, dan media massa MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau bersama dengan Badan Siber dan Informasi Pemuda Pancasila Provinsi Riau. Salah satu bentuk transformasi digital organisasi. Website merupakan wajah dari sebuah organisasi atau instansi di dunia siber atau dunia maya. Orang-orang jika ingin tahu informasi profil sebuah organisasi, mendapatkan info kegiatannya hari ini melalui platform website yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kita juga nanti akan menerbitkan artikel-artikel atau publikasi dalam bahasa Inggris untuk isu-isu atau publikasi secara global. Semua orang di belahan bumi manapun dapat terhubung dengan kita dan mendapatkan informasi kita. Di dalamnya nanti seluruh keluarga besar Pemuda Pancasila Riau, pengurus MPW, MPC, PAC, hingga ranting-ranting dan seluruh badan dan lembaga dapat mengekspos kegiatannya di sini. Dan nanti akan kami seleksi sebagai kontributor atau penulis dalam website ini. Jadi, pemberitaan dan informasi resmi dari Pemuda Pancasila Riau dapat diakses dan diverifikasi kebenarannya dari website ini. Jika ada informasi atau pengumuman yang mengatasnamakan atau mengaitkan dengan MPW Pemuda Pancasila Riau, dapat diverifikasi atau diklarifikasi dari website ofisial kita. Banyak hal-hal bermanfaat dapat kita lakukan dengan pemanfaatan website ini. Dan website ini akan terus dikembangkan dan disempurnakan menyesuaikan kebutuhan kita nantinya. Sekali lagi, terima kasih kepada Bung Irfan, Ketua Badan Siber dan Informasi Pemuda Pancasila Provinsi Riau dan jajaran, yang telah menjadi badan yang membantu bidang Infokom dalam melaksanakan atau mengeksekusi program-program MPW Pemuda Pancasila Riau, khususnya yang berkaitan dengan teknis IT dan siber tentunya. Kedepan, Badan Siber dan Informasi Pemuda Pancasila Riau dengan koordinasi bersama bidang informasi, komunikasi, dan media massa, MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau akan terus bersinergi mengembangkan aplikasi-aplikasi lain yang membantu kebutuhan MPW Pemuda Pancasila Riau khususnya. Demikian, semoga program-program yang kita laksanakan dapat memberi manfaat dan perubahan menjadi lebih baik untuk organisasi Pemuda Pancasila yang kita cintai. Saya Lisandro, Ketua Bidang Informasi, Komunikasi, dan Media Massa, MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau, mengucapkan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangannya. Pancasila abadi, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan kepada Ketua Bidang Informasi, Komunikasi, dan Media Massa, Lisandro Dian Pratama. Acara selanjutnya yaitu talk show membumikan Pancasila dari ruang-ruang siber. Tentunya talk show ini kita punya moderator, yaitu seorang ketua bidang dari pemberdayaan perempuan MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau, yaitu Dr. Desi Mardianti SEMM. Halo. Halo Mbak Dina. Oh iya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Boleh
Bu Desi, jelaskan dulu dari mana. Saya dari Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Provinsi Riau dan saya juga sebagai dosen di Universitas Islam Riau, Fakultas Ekonomi. Oke, moderator kita ini juga ditemani oleh dua narasumber, yaitu narasumber pertama dari Dr. Randy Prayuda, SIP, MSI. Ya, baik, Bu. Narasumber kedua yaitu Irfananda Eskom, Sisa. Ya, Benar ya, ucapannya Sisa? benar. Oke. Untuk talk show ini, saya sebagai pembawa acara menyerahkan sepenuhnya kepada moderator untuk acara kita yang berjudul Membumikan Pancasila dari Ruang-Ruang Siber. Silahkan, Dr. Desi. Terima kasih kepada Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Aku nggak masuk. Ya, alhamdulillah. Senang sekali. Perkenalkan, saya Desi yang akan memandu sesi talkshow pada siang hari ini. Di sesi talkshow siang hari ini, tema kita tentang membumikan Pancasila di ruang cyber. Pancasila sebagai dasar, negara mengandung nilai-nilai yang sepatutnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya lewat perilaku tiap individu atau kelompok, tetapi juga melalui perumusan perantara dalam segala hal lainnya yang berkaitan dengan aspek negara. Pada kesempatan hari ini, semua akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Narasumber kita yang pertama, beliau adalah seorang dosen dan Kepala Kerjasama Urusan Internasional Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Randy Prayuda, SIP, MSI. Baik, terima Pak kasih, Randy, Bu apa Dokter. kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Dan narasumber kedua kita, beliau adalah Ketua PW Badan Cyber dan Informasi Pemuda Pancasila Provinsi Riau, dan tentunya sangat muda sekali dan pengalaman yang sangat luar biasa. Apa kabar Mas Azwir Irfanda? Halo Dr. Desi, alhamdulillah baik. Alhamdulillah Terima baik. kasih. Jadi narasumber kedua kita Azwir Irfanda, Eskom Cyber Security Analyst. Oke, ini kita berbincang-bincang santai aja ya Mas Randy ya, Mas Irfan. Siap. Ada sedikit nih pertanyaan dari saya. Untuk Mas Randy dulu ya. Oh ya, baik, Mbak. Pancasila sebagai ideologi negara. Sejauh mana ideologi harus bersama atau melekat dengan kita nih Mas Randy? Oke, pertama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua saya ucapkan selamat kita merayakan hari lahirnya Pancasila pada hari ini. Maka dari pertanyaan Bu Dr. Desi tadi, saya mulai daripada pidato Soekarno di Forum PBB tahun 1957, di mana Bung Karno menyatakan, "Today Indonesia have a 5 guiding principle of the state. The first is religion, the second is internationalism, the third is nationalism, the fourth is democracy, and the fifth is social justice." Dan setelah Soekarno berpidato dalam pidato tersebut, maka seluruh perwakilan negara dunia standing applause. Nah, artinya adalah hari ini kita merayakan 1 Juni 1945, di mana 1 Juni ya, maksud saya 1 Juni 1945 kita katakan lahirnya, di mana 28 Mei itu dimulai daripada sidang daripada Dokuritsu Jumbi Kosakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Luar biasa perdebatannya, ada Mr. Supomo menyampaikan ideologi nih Bu Dokter, karena memang kalau ini tidak dibuat, maka ini seperti rumah, dasarnya tidak kuat rumahnya roboh. Kenapa? Karena Indonesia memang dibangun dari berbagai macam suku bangsa. Maka founding father Indonesia mulai berpikir, what we have to do, apa yang harus kita lakukan agar negara ini sampai nantinya akan tetap ada. Maka dipilihlah
5 pemikiran dasar yang mana memang berangkat daripada pola ideologi yang berbeda. Maka 1 Juni 1945, Bung Karno berpidato yang kita kenal hari ini dengan Piagam Jakarta, di mana Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, sudah berlalu hampir 76 tahun hari ini, dan tadi pertanyaan Bu Dr. Desi, gimana sih cara kita misalnya membumikan Pancasila? Kita ingin menyatakan bahwa, saya ngutip satu lagu nih Bu Dokter, daripada lagu Chris Patti. Judulnya apa? Tak lekang oleh waktu. Oh, tak lekang oleh waktu. Ya, oke. Jadi Pancasila itu tidak lekang oleh waktu. Kenapa? Karena Pancasila itu adalah ideologi universal. Dia adalah stat fundamental norm. Norma hakikat dasar berdirinya sebuah negara. Jadi kalau kita bicara filosofis, kenapa ada Indonesia? Karena memang pemikiran dasar Panca dan Sila yang diambil daripada kitab Negara Kertagama. Di mana dalam Empu Prapanca dia memang berpikir, dan Soekarno memang mengambil istilah tersebut dan menyatakan bahwa ini ideologi yang tepat karena ada 5 dasar. Maka kalau kita bagaimana membumikan, saya yakin bahwa tolak dasar daripada ideologi negara ini adalah pertama ketuhanan. Maka negara harus berdasarkan Tuhan, negara harus berdasarkan agama. Karena kata Einstein, science without religion is blind. Ya, and religion without science is a blame. Jadi nggak bisa dipisahkan. Karena kalau kita dipisahkan, maka akan muncul pemikiran-pemikiran garis kiri yang disebut dengan komunisme, dan aliran garis kanan yang disebut dengan sekularisme atau ateisme. Nah, yang kedua saya kira ideologi yang paling menarik daripada Pancasila ini adalah kemanusiaan adil dan beradab. Bahwa siapapun kita punya hak yang sama di negara ini. Ini yang tidak dimiliki oleh negara lain. Sesuai harkat dan martabatnya. Nanti terserah Bu Dokter mau martabak jagung, martabak kacang gitu ya. Tapi memang dasarnya bahwa kita semua sama. Ini yang didasarkan oleh konsep founding father negara kita. Dan yang ketiga ketika bicara tentang persatuan Indonesia, karena kita apa yang beda. Jadi ini Bu Dokter cerita sedikit, kalau misalnya Bang Irfan juga pas saya ngajar, mahasiswa nanya, Pak kalau karena ada tumpeng tadi kan, jadi agak nyontoin makanan ya anaknya. Jadi Pak Indonesia itu filosofisnya apa? Saya bilang kopi sama enggak? Enggak. Karena kalau kopi dia dicampur, unsur semuanya hilang dan dia jadi satu. Itu tidak Indonesia. Indonesia itu seperti gado-gado. Dia ada ragam ya, Mas benar. Randy ya. Kalau ada lontong, ada mie, ada kerupuk, jadi lapar ya Mbak ya. Tapi kalau enggak ada kuah, enggak enak. Ada Jawa, ada Batak, enggak ada Minang, enggak enak juga. Enggak ada yang jualan. Nah, artinya adalah Indonesia ini memang berbagai macam, ragam, dan itu adalah sebuah hal yang patut kita syukuri. Dan yang keempat misalnya ketika berbicara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, maka pure di sana adalah pemikiran tentang konsep berdemokrasi yang didasarkan pada berlandaskan Pancasila. Baru yang kelima kita bicara tentang social justice, keadilan. Jadi kalau negara kita atau kita ingin memumikan Pancasila, poin dasarnya kita harus bertuhan. Ketika kita bertuhan, kita akan menghormati manusia. Ketika kita menghormati manusia, maka kita akan bersatu bersama, apapun perbedaannya. Dan ketika kita sudah bersatu, apapun sistem politiknya, kita akan terima bersama. Karena itu hakikat kesepakatan kita bersama. Karena negara ini tidak milik siapapun, dia milik kita bersama. Dan ketika kita sudah bersama dalam menata politik, maka ekonomi itu akan berjalan sendiri. Nah, inilah alur berpikir filsafat ideologinya, kalau menurut saya nih Bu Dokter. Luar biasa nih Mas Randy. Biasa di luar Bu. Ya, biasa di luar ya. Jadi dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ketuhanan yang Maha Esa itu, kita bersama untuk menciptakan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Benar. Iya ya Mas Randy ya. Ya, betul. Jadi setiap kita mempunyai hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Oke. Jawaban yang sangat luar biasa nih Mas Randy. Ini ada lagi nih satu pertanyaan, saya penasaran banget. Bagaimana kiat-kiat kita dalam menerapkan Pancasila dalam bermasyarakat? Kiat-kiat kita nih Mas Randy yang sering kita ketahui. Ini Mas Randy nih, ada nggak Mas Randy pernah dengar? Mas Randy pilih Tuhan atau Pancasila? Itu yang sering saya dengar pertanyaan-pertanyaan yang ada di media sosial, yang ada di umum. Jadi kiat-kiat kita itu bagaimana menerapkan Pancasila dalam masyarakat? Karena kan tidak semuanya nih orang berpikir
Pancasila itu ketuhanan Maha Esa, berarti semua agama itu pasti bersumber kepada ajaran ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ada sebagian yang menyatakan pilih Tuhan atau agama. Nah, Ya. itu Mas Randy. Ya. Baik, ini Bu Dokter nanyanya siang-siang Mas Irfan. Iya. Agak berat memang Oh pertanyaannya. iya. Jadi kalau misalnya bincang seperti itu, Ibu Moderator, mungkin saya menganalisis pertama adalah Pancasila itu adalah ideologi negara. Kalau kita sering sebut misalnya adalah stat fundamental norm. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang bagaimana mengamalkan nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari, maka poin pertama yang harus kita pahami bahwa sebagai dasar dari ideologi negara, Pancasila is a source of law. Itu yang pertama nih Bu. Dia adalah sumber daripada segala sumber hukum. Lex specialis mecatoria derogat lex generalis. Artinya adalah aturan yang bersifat khusus itu nggak boleh menyalahi aturan yang bersifat umum. Maka Pancasila ini menjadi dasar. Ketika berbicara apakah mau Pancasila atau Tuhan, harus kita pahami dasar dari Pancasila itu ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Ya. Orang yang mengamalkan Pancasila pasti dia bertuhan. Nah, itu pasti dasarnya. Nah, sehingga yang harus kita pahami adalah hari ini, mari kita, terutama kita himbau juga di generasi muda dan semuanya, mari kita membuka cakrawala berpikir kita bahwa pertama, dalam era globalisasi, Pancasila ini sebenarnya menjadi alat filter. Alat filter terhadap berbagai macam pola ideologi yang masuk. Yang ingin membuat negara ini bubar, pecah. Karena memang kata Bung Karno, bangsaku akan menghadapi musuh yang paling besar. Yaitu adalah bangsanya sendiri. Oleh karena itu saya kira melalui momentum di hari lahirnya Pancasila ini menjadi ihwal dasar kepada kita untuk reinforce kembali, menguatkan kembali bahwa hakikatnya bahwa Pancasila tidak pernah berbenturan dengan agama ataupun suku manapun. Bahkan kalau dia berbenturan, maka tidak akan mungkin tokoh-tokoh berbagai agama ada dalam lahirnya Pancasila. Ini menjadi kunci dasar yang harus kita pahami sebagai adik-adik generasi muda dan kita semua. Kenapa demikian? Ada berbagai macam negara di dunia ini, tapi negaranya udah bubar, Bu Desi. Kenapa? Karena tidak berpegang teguh pada ideologi. Ada dulu namanya Uni Soviet. Sekarang tinggal Uniet, Bang. Nah, Uniet, Unilintau, rumah makan. Ya. Uni Sovietnya bubar 1989 karena Mikhail Gorbachev pakai konsep glasnost perestroika. Berikutnya ada negara besar namanya dulu Hindustan. Sekarang pecah, ada India, ada Bangladesh, ada Sri Lanka, Nepal, Bhutan, dan yang lainnya. Nah, tinggal beberapa negara yang memang memiliki skop negara besar. Salah satunya adalah negara kita, Indonesia. Maka kalau tidak kita yang merawatnya, siapa lagi? Oleh karena itu, hal dasar yang harus kita pahami kerangka berpikir bahwa Pancasila tidak pernah bertentangan terhadap ideologi agamakah dia atau yang manapun. Karena memang Pancasila itu lahir berdasarkan nilai-nilai kebersamaan dan toleransi. Ini sih konsep saya berpikirnya, Bu. Gini ya Mas Randy, secara tidak langsung kita menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Benar. Secara nggak langsung kita menghormati perbedaan pendapat ya Mas Randy ya. Secara tidak langsung kita menghargai orang-orang yang di sekitar kita. Betul. Secara tidak langsung kita juga merangkul orang-orang yang perlu kita rangkul dan perlu kita bantu. Benar. Itu juga termasuk penanaman nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Betul. Oke, terima kasih Mas Baik, Randy. sama-sama, Ada lagi Mbak. nih satu pertanyaan ada lagi. terakhir. Baik, boleh, Mbak. Supaya nggak ngantuk ya. Iya, biasanya saya nanya, sekarang ditanya nggak apa-apa. Mas Randy yang nanya saya. Biasanya nanyain kan. Soalnya kita kalau di UIR kita kerjasama gitu Iya. Mas Irfan. Kalau nggak saya jadi narasumbernya, kalau nggak Pak Randy. Nah, jadi Baik. kita ganti-gantian. Iya, boleh nih, Pak. Ini pertanyaan terakhir. Di era yang serba terbuka nih, Mas Ya. Randy, dan terhubung saat ini, terbuka pula masuk dan berkembangnya ideologi-ideologi lain. Betul. Bagaimana kita menyikapi dan merawat Pancasila itu sendiri? Maksudnya ya kita juga tahu ya akhir-akhir ini kita sering perbedaan pendapat. Oh nggak bisa, Iya. saya Muslim, Pancasila ya Pancasila ya. Saya ini nggak bisa. Itu yang sering kita lihat pendapat itu banyak, bukan dari kita aja, mungkin dari kalangan milenial sampai kalangan yang juga sudah senior. Itu Betul. bagaimana kita menyikapinya itu Mas Randy? Oke,
Pertama memang dari kiat kita menghadapi era memang tidak bisa kita pungkiri bahwa globalisasi itu memang bergerak dalam 3 hal, Mbak Desi. Marshall McLuhan katakan dia bergerak dalam bidang politik, demokrasi. Dia bergerak dalam bidang ekonomi, kapitalisme. Dan dia bergerak dalam hal yang ketiga ini, yaitu adalah westernization atau pola kehidupan westernisasi yang akan melahirkan misalnya konsep kehidupan individualistik dan yang lainnya. Maka poin yang harus kita pahami sekali lagi bahwa Pancasila itu adalah ideologi terbuka. Kalau dia ideologi tertutup, maka Pancasila ini tidak menerima ideologi atau pemikiran lain yang masuk. Tapi memang dalam konteks berpikirnya tadi, hari ini saya katakan negara kehilangan sovereignty, kedaulatan secara ideologi. Nah, bagaimana cara kita mengawal itu? Maka ideologi Pancasila ini menjadi dasar, menjadi alat filterisasi. Sehingga layaknya kalau kita personifikasikan seperti kita menyaring teh atau kopi, bubuknya tinggal di penyaringnya, yang ada tinggal teh yang layak diminum. Sama, ketika ideologi hari ini berbagai macam dengan konsep keterbukaan. Bahkan kata McLuhan itu adalah globalization is a like global village. Bahwa kita ini di dunia ini hari ini seperti desa sudah, saling terkoneksi dan luar biasa. Maka poin pentingnya adalah bagaimana cara kita untuk meyakinkan kembali, menegakkan kembali bahwa Pancasila itu ideologi terbuka dan dia menjadi ideologi dasar. Apa ideologi terbukanya? Tadi balik lagi bahwa Pancasila itu agama, fondasi dasarnya. Maka kalau saya menyatakan bahwa Pancasila itu seperti piramida yang nggak boleh kita balikkan karena memang dasarnya udah luar biasa. Lambang misalnya kalau kita lihat filosofis burung Garuda misalnya ya, yang dipegang pada burung Garuda itu di bawahnya adalah Tanhana dan Mawangsa Bhinneka Tunggal Ika. Kita memang berbeda tapi kita tetap satu. Apa yang menjadi perbedaan? Perbedaannya adalah agama. Tapi dalam konteks agama ini juga jangan tersampai kita menyatakan bahwa semua agama sama, nanti kita jadi pluralis. Tapi memang setiap agama pasti mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Nah, yang dalam konteks itulah kita bagaimana meyakinkan bahwa setiap agama yang diakui di negara kita, semua yang berpegang teguh, itu secara dasar memang menjalankan nilai-nilai Pancasila. Dan poin pentingnya adalah kepada hari ini saya spesial, saya juga apresiasi kepada teman-teman di MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau, keren sekali buat acara bahwa siapa lagi kalau tidak kita yang kawal ideologi ini, gitu. Karena ideologi yang jika sebuah negara tidak memiliki ideologi, maka dipastikan. Sering kita lihat yang ada dan saat ini sedang kita jalani, sementara kita hanya sekelompok kecil yang kadang suara kita tidak didengarkan. Menarik ya ketika berbincang hal tersebut, tapi memang itu yang kita ingin sampaikan bahwa hari ini untuk menghancurkan sebuah negara, Bu Desi, tidak perlu lagi negara itu harus diserang seperti misalnya perang. Tapi cukup hancurkan daripada human security-nya, keamanan manusianya. Keamanan manusia. Jadi inilah yang menjadi hal yang harus kita pahami bersama. Karena memang keamanan manusia itulah yang hari ini akan memunculkan pemikiran-pemikiran yang tentu di luar daripada konteks bernegara tadi. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa memang setiap orang punya ya paling justifikasi yang berbeda ya Mbak ya. Tapi poin pentingnya adalah sekali lagi bahwa nilai dasar Pancasila ini, apalagi katakanlah 5 dasar ini, dialah yang menjadi nilai dasar atau misalnya dalam konteks ketahanan nasional itu disebut dengan Astragatra, yaitu adalah bagaimana pertahanan negara yang dibangun dari aspek ideologi, politik, keamanan, sosial, budaya, dan juga pertahanan serta keamanan. Sehingga ke depan sekali lagi tentu ideologi-ideologi luar yang masuk ke negara kita tentu itu harus kita saring bersama dan dialog-dialog seperti ini tentu harus sering sekali dilakukan agar kita semakin menguatkan dan iya betul karena ini bincangnya adalah ideologi gitu. Jadi seperti itu sehingga dia bisa ditanamkan mulai daripada generasi
muda Indonesia. Saya kira seperti itu. Ya, luar Mbak Desi. biasa. Terima kasih Mas Randy, Ya, jawabannya sama-sama. luar biasa. Oke, mungkin untuk Mas Randy season pertanyaannya sudah selesai. Kita lanjut lagi nih ke Mas Irfan. Ya, baik Kak. Gimana Mas Irfan? Sehat? Alhamdulillah sehat Kak, luar biasa. Iya, semangat ya. Semangat. Ya, di siang hari ini kayaknya panas ya. Iya, panas ya. Iya. Ya, ini ada nih pertanyaan saya mewakili juga nih untuk peserta yang lain nih, Mas Irfan. Apa peran Pancasila di era disrupsi teknologi? Kan banyak nih ya. Orang sekarang sudah bisa ya Mas Randy ya Mas Irfan menghina lihat media sosial. Iya kan? Terus menyebarkan berita-berita hoax. Apa peran? Baik, terima kasih kepada Kak Desi sebagai moderator. Pertama, kami ingin mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2022. Terima kasih untuk moderator Kak Desi, dan kemudian yang kami hormati guru kami juga, abang kami Pak Dr. Randy, yang tadi telah banyak memberikan pemaparannya. Di era disrupsi teknologi atau di era yang mana teknologi pada hari ini begitu signifikan ya, merubah, memberikan inovasi-inovasi, memberikan perubahan-perubahan kepada dunia, bahkan sampai kepada perilaku dan budaya setiap individu yang ada di dunia saat ini. Seperti yang kita tahu, perubahan-perubahan ini merupakan sebuah kenyataan yang hadir pada hari ini, apalagi baru-baru ini Kak, di masa-masa pandemi, yang mana masa pandemi ini kita tidak menyangka penggunaan teknologi sangat signifikan. Bahkan yang kita bayangkan teknologi yang harusnya mungkin akan diterapkan secara masif pada mungkin 10 atau 20 tahun mendatang karena adanya pandemi ini, maka teknologi itu menjadi keharusan yang dipaksakan memang merubah pola-pola hidup dan berbagai cara kita beraktivitas dan berkomunikasi. Nah, di era yang serba terbuka ini, tentunya peluang-peluang yang baik maupun juga peluang-peluang ideologi-ideologi lain atau katakanlah seperti yang disampaikan Pak Doktor tadi, keterbukaan dari Barat maupun budaya-budaya asing sangat mudah diakses oleh remaja atau anak-anak atau teman-teman kita yang menggunakan media sosial. Anak SD aja ya sudah Sudah ya. punya gadget Iya, sekarang. punya gadget dan Bahkan pintar buka aplikasi-aplikasi, mereka kadang lebih pintar daripada kita ya Mas Randy ya. benar, benar. Menurut data per Januari ini tahun 2022 ini itu sekitar 70% penduduk bumi ini sebanyak 7,9 miliar itu 5 miliarnya sudah menggunakan internet. Luar biasa ya banyaknya ya Mas Irfan ya. Dan per Maret ini tahun 2022 Indonesia penduduknya 73% pengguna internet. Artinya apa? Dunia teknologi saat ini sangat mudah diakses bagi kita semua. Nah, di era disrupsi teknologi seperti ini, tentu seperti kata Pak Dokter tadi, kita perlu yang adanya pedoman. Nah, kami melihat Pancasila hari ini sebagai ideologi kita, sebagai falsafah hidup, adalah menjadi dua perannya. Yang pertama, menjadi pedoman. Yang kedua adalah menjadi security tadi, sebagai benteng. Nah, kalau kita menerapkan seperti yang dijelaskan oleh dokter tadi, ideologi Pancasila mulai dari prinsip tadi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, baik itu di dalam komunikasi teknologi, maka kalau kita terapkan itu sebagai pedoman, hal-hal yang menimbulkan perpecahan, kemudian miskomunikasi, sampai di situ nanti adanya katakanlah kerusuhan atau hal-hal yang buruk, itu kemudian bisa dicegah. Kalau kita memang menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut, tidak hanya ya kehidupan bermasyarakat katakanlah di darat, tetapi juga berkomunikasi secara internet. Dan kemudian Pancasila sebagai benteng tadi, kita bisa nanti memfilter budaya-budaya ataupun informasi-informasi yang masuk ya kepada kita sendiri. Kita bisa memfilter melalui Pancasila tersebut. Misalnya budaya asing mungkin sekarang melalui TikTok kita bisa lihat nih budaya Barat misalnya mulai dari segi berpakaian. Nah, Indonesia sendiri kan budaya kita budaya ketimuran. Cara berpakaian kita juga memiliki yang lebih tertutup. Tapi dengan adanya akses informasi tersebut, mungkin budaya-budaya Barat, katakanlah pakaian mungkin yang tidak secocok dengan kita, perlahan itu sudah masuk.
Bahkan tidak hanya orang dewasa yang bisa seperti itu, anak-anak mungkin adik-adik kita sudah mulai mencontohnya. Sudah mulai mengaksesnya ya Mas Irfan Betul. ya. Nah, sejalan dengan yang disampaikan dokter tadi, memang Pancasila itu harus kita tanamkan mulai dari sekolah, mulai dari organisasi, bahkan ke tempat bekerja. Jadi setiap lembaga atau institusi di negara ini harus berpedoman dia kepada Pancasila, harus menerapkan nilai-nilai tersebut. Kalau nilai-nilai tersebut sudah tertanam sejak dini tentunya di sekolah, kehidupan sehari-hari dalam keluarganya, kemudian dia beraktivitas di organisasi juga ada nilai-nilai Pancasila, kemudian dia bekerja juga menerapkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur kita ini, maka apa yang disebut dengan disrupsi teknologi tersebut, apa arus yang masuk bisa kita filter, itu Pancasila sebagai benteng tadi. Nah, kalau kata Pak Dokter tadi, Pancasila ini dia tak lekang oleh waktu. Nah, kita pemuda Pancasila punya semboyan juga yang hampir senada, yaitu Pancasila abadi. Nah, kami Pancasila memiliki abadi prinsip ya. Pancasila abadi. Demikian, Kak Dokter. Terima kasih Mas Irfan. Ini ada pertanyaan satu lagi, Ya. 2 lagi lah. Ya kan? Ya, boleh. Bagaimana cara membumikan Pancasila di ruang cyber, komunikasi digital? Iya, terima kasih Kak. Hari ini ya banyak hal yang kita bisa lakukan dengan pemanfaatan teknologi itu sendiri, berkembangnya teknologi itu sendiri dapat kita pandang sebagai peluang yang mana kita dapat lebih membumikan Pancasila. Artinya Pancasila ini kan berada dia di sanubari kita, di dalam cara berpikir kita. Nah, dengan adanya teknologi ini seharusnya kita bisa memanfaatkan untuk lebih lagi membumikan Pancasila, tentunya dengan kegiatan-kegiatan literasi digital seperti yang kita adakan pada saat ini bagi kawan-kawan yang menyaksikan. Nah, hal-hal seperti ini dapat menjadi salah satu contoh kegiatan-kegiatan yang mana setiap organisasi, katakanlah kelompok ataupun komunitas masyarakat memanfaatkan teknologi itu untuk membumikan Pancasila itu sendiri dengan bentuk literasi. Bahkan tidak hanya talk show seperti ini, katakanlah yang juga formal, namun materi-materi kreatif lainnya misalnya kita membuat suatu film pendek, tapi nanti di sana ada terselip nilai-nilai luhur atau falsafah hidup dengan Pancasila itu bisa juga dilakukan dan mungkin sudah banyak juga yang melakukan. Nah, pada hari ini juga Badan Cyber ya, Badan Cyber dan Informasi Pemuda Pancasila Provinsi Riau juga ke depannya akan membuat program-program ya, program-program entah nanti itu film pendek atau sebagainya yang nanti memuat nilai-nilai Pancasila itu sendiri sebagai edukasi. Nah, demikian. Jadi kalau kata dokter tadi Pancasila itu seperti bangsa Indonesia ini seperti gado-gado begitu kan. Nah, Bung Karno beraneka ragam maknanya. Jadi Bung Karno juga pernah dalam pidatonya mengatakan kita ini bangsa Indonesia itu bagaikan taman bunga. Jadi jika kau bisa berikan mawar, berikanlah mawar. Jika kau bisa berikan melati, berikan melati. Jika kau bisa berikan Kamboja, berikanlah Kamboja. Nah, pada hari ini bentuk kegiatan kita saat ini live ini mungkin adalah salah satu bunga yang kita berikan untuk Indonesia ini, untuk Ibu Pertiwi kita tercinta ini. Luar biasa. Demikian. Ya, luar biasa Mas Irfan. Secara tidak langsung kita sudah melakukan kegiatan di bidang cyber, yaitu komunikasi digital. Ibaratnya itu kita sudah menyiarkan bagaimana Pancasila ini berkembang di era teknologi. Benar. Baik itu mungkin di media sosial, kita juga bisa mengakses ya. Seperti mungkin di akun-akun pemuda Pancasila sudah banyak ya. Iya, sudah banyak. Jadi para pelajar, mahasiswa juga bisa sudah mengakses akun-akun media sosial yang ada di MPW Pemuda Pancasila. Benar. Akun TikToknya juga ada, udah ada ya Mas ya? Sudah ada. Lengkap ya? Sudah lengkap, insya Allah. Facebook sudah, YouTube, Instagram. Jadi ini salah satu sumbangan kita seperti menyumbangkan bunga Kamboja untuk masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Iya. Oke, terima kasih. Ini ada satu lagi pertanyaan yang mungkin para peserta di sini juga pengen tahu nih, apa itu Badan Cyber Informasi Pemuda Pancasila dan apa program kerjanya? Ya, terima kasih Kak. Badan Cyber ya dan Informasi Pemuda Pancasila Provinsi Riau ini merupakan ya salah satu wujud ya dari kesadaran ya dan keinginan MPW Pemuda Pancasila Riau, khususnya keluarga besar Pemuda Pancasila Riau dalam melihat perkembangan zaman, dalam menangkap
era transformasi digital ini. Jadi Pemuda Pancasila Riau itu sejarahnya waktu Muswil tahun 2022 mengusulkan dalam rapatnya itu pemikiran dari senior-senior kita, Abangda dan Kakanda kita ingin membentuk satu badan yang mana badan tersebut nanti akan membantu Pemuda Pancasila Riau khususnya dalam melaksanakan program-programnya dengan pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi. Nah, maka dari hasil rapat Muswil tersebut pada bulan April kemarin, Pemuda Pancasila Riau itu melakukan pengukuhan Badan Siber dan Informasi Pemuda Pancasila yang mana badan ini memang menjadi badan pelopor pertama di Indonesia yang mana Pemuda Pancasila Riau yang menciptakannya pertama kali sebagai ya diharapkan nanti dapat menjadi lokomotif dalam kegiatan-kegiatan Pemuda Pancasila dalam pemanfaatan teknologi informasi. Nah ini tak lepas ya dari gagasan besar juga Ketua MPW kita Bapak Haji Arsyadianto Rahman. Tentunya kami selalu BSI ini atau Badan Siber dan Informasi ini berkoordinasi ya dengan bidang-bidang terkait seperti bidang Infokom atau informasi komunikasi dan media massa, selalu berkoordinasi melakukan program-program yang terkait dengan membumikan Pancasila dari ruang siber tersebut. Makanya talkshow kita yang perdana ini mengusung tema membumikan Pancasila dari ruang-ruang siber. Nah, diharapkan mungkin kami ke depannya BSI ini Badan Siber ini akan terus menjalankan program-program yang dapat mendukung program-program Pemuda Pancasila dan terus mungkin koordinasi dengan sekretaris langsung itu Bung Victor Yonatan yang sangat luar biasa membimbing kami. Memang kami badan baru tapi kami selalu dibuat katakanlah diskusi, koordinasi sehingga dapat menciptakan program-program yang simultan tentunya. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga kita akan launching website official Pemuda Pancasila Provinsi Riau yang mana website hari ini kalau di dunia digital Kak itu sebagai wajah dari organisasi, sebagai platform informasi juga menjadi salah satu katakanlah bisa dibilang pedoman dan juga benteng. Pedoman dalam artian informasi-informasi resmi ofisial itu tercantum dalam website. Kalau tidak dalam website berarti informasi itu tidak benar dan kita bisa klarifikasi. Dalam artian benteng juga tadi menepis nanti informasi katakanlah yang tidak benar, tidak sesuai, kita akan klarifikasi dalamnya. Dan hal-hal lain sebagai aplikasi dan program-program lain akan terus dikembangkan demikian. Terima kasih Mas Irfan. Ya, kita sekarang sudah memasuki era globalisasi 5.0. Otomatis segala pekerjaan sudah bersistem digital ya. Jadi apapun pemberitahuan, apapun pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan media digital. Seperti sekarang yang kita ketahui bahwa di zaman COVID-19 itu dunia itu berubah terbalik. Kita bisa menyelesaikan pekerjaan hanya dalam satu aplikasi ya Mas Randy ya. Seperti mengajar, seperti mungkin kita meeting, kita nggak perlu ketemu, tapi semua bisa selesai dalam suatu aplikasi. Begitu juga Pemuda Pancasila membuat program cyber ya. Jadi berita-berita yang hoax bisa diatasi. Betul. Terima kasih Mas Irfan. Terima kasih sama-sama, Kak. juga Mas Randy, waktu kita sudah tidak terasa, sudah habis. Terima kasih, luar biasa. Siap, sama-sama Kak, terima kasih. Terima kasih juga buat peserta. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap, tingkah laku, nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila yang dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan masyarakat serta bernegara. Sekian diskusi kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada ketua narasumber kita yang luar biasa sehingga acara ini berjalan dengan sukses. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan acara kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Mbak Dr. Desi, begitu luar biasa pertanyaannya, dan kepada narasumber kita juga penjelasannya juga sangat luar biasa. Kemudian kita akan lanjutkan acara yaitu penyerahan plakat kepada narasumber kita.
yang akan diserahkan, plakat ini akan diserahkan oleh Ketua Bidang Informasi, Komunikasi, dan Media Massa, Bung Risandro Dian Pratama. Terima kasih. Kemudian penyerahan plakat berikutnya kepada narasumber kita Dr. Randy Prayuda akan diserahkan oleh Wakil Ketua 4 Kiki Dewi. Terima kasih kepada Wakil Ketua 4 Kiki Dewi. Kemudian acara selanjutnya yaitu launching website official Pemuda Pancasila Riau, Pemuda Pancasila Provinsi Riau. Kemudian akan dilanjutkan dengan potong tumpeng untuk memperingati hari lahir Pancasila yaitu 1 Juni. Yang akan di launching oleh Ketua Bidang Informasi, Komunikasi, dan Media Massa Risandro Dian Pratama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini, website Pemuda Pancasila Provinsi Riau kita resmikan. Baiklah, marilah kita sama-sama menyaksikan pemotongan tumpeng dari peringatan Hari Lahir Pancasila yaitu tanggal 1 Juni yang akan dimulai dari Sekretaris MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
official website Pemuda Pancasila Provinsi Riau dengan ini diresmikan. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Pancasila Abadi. Foto dulu. Foto dulu. Agak kesini sih. Udah. Foto dulu. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Komando dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Dengan demikian potongan tumpeng. Terima kasih kepada Pak Sekretaris dan rekan-rekan semuanya. Kemudian acara akan dilanjutkan dengan penyerahan SK Badan Koti dan penyerahan SK untuk Badan BP3 MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau. Tes. Baik, sebelum kami bacakan, izin kami membacakan surat keputusan ini. Surat keputusan nomor 042-S1-MPW-Datar-PP-Riau-5 Romawi -2022 tentang pengesahan susunan dan komposisi pimpinan wilayah Lembaga Komando Inti dalam kurung Koti Mahadidana Pemuda Pancasila Provinsi Riau masa bakti 2022-2027. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Riau setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, memutuskan, mengesahkan susunan dan komposisi pimpinan wilayah Lembaga Komando Inti Mahadidana Pemuda Pancasila Provinsi Riau masa bakti 2022-2027. Pertama, susunan komposisi pimpinan wilayah Lembaga Komando Inti Mahadidana Pemuda Pancasila Provinsi Riau masa bakti 2022-2027 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini. Ketiga, menugaskan kepada pimpinan wilayah Lembaga Komando Inti Mahadidana Pemuda Pancasila Riau untuk A. Melaksanakan hasil-hasil musyawarah besar 10 Pemuda Pancasila tanggal 25 sampai dengan 28 Oktober 2012 di Hotel Sultan DKI Jakarta dan seterusnya. Keempat, seterusnya, kelima, seterusnya, keenam, dan seterusnya ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 31 Mei 2022 Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Riau Haji Arsa Rahman Ketua ditandatangani, Victor Yonatan SH MKN ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada terhormat 1 sampai dengan 12. Susunan dan komposisi pimpinan wilayah Lembaga Komando Inti Mahadidana Pemuda Pancasila Provinsi Riau masa bakti 2022-2027. Pimpinan Komando Inti Mahadidana Pemuda Pancasila Provinsi Riau, Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau, Komandan Purnawirawan Boyong Ahmad SH MH. Ya. Wakil Komandan Indra Wahyudi SH. Pancasila. Abadi. Komandan Detasemen Wilayah Joni Ardianto Damanik SH MH. Pancasila. Abadi. Asisten Operasi Tungku Waluyo Adi. Pancasila. Abadi. Asisten 2 Persolian dan Perencanaan Muhammad Yunus Paneh, sarjana hukum, master hukum.
Asisten 2, pelatihan dan pengembangan potensi, Budi Wacono. Asisten 3, pelatihan dan pengembangan potensi, Budi Wacono. Asisten 4, informasi dan hubungan masyarakat, Muhammad Faisal. Asisten 5, unit Satgas, Buyung Rapani SHMH. Bujang Rapani SHMH. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 31 Mei 2022, Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Riau, Haji Arsadianto Rahman Ketua ditandatangani, Victor Yonatan SMKN Sekretaris ditandatangani. Kami perlu di tengah. Di tengah. Enggak. Ini ngasih SK. Mana izin SK? Ini lagi. Semua ikut semua. Apanya? Terus lagi apa? Oke, salaman. Oke, sip. Ya, selamat. Pancasila! Foto dulu nih. Oh, foto. Dulu, bacain dulu. Live stream. Ya, foto dulu. Siap, komandan. Sekretaris. Oke, dapat semua? Masih lanjut BP3. Surat keputusan teman-teman BP. Lampiran pengesahan susunan dan komposisi pimpinan wilayah Badan Pengusaha Pemuda Pancasila Provinsi Riau masa bakti 2022-2027. Ketua Erwin Edison. Panggil namanya dia Pancasila. Sekretaris
YS Rendra. Bendahara Riyodi Okta Findra. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 31 Mei 2022, Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Riau, Haji Arsadianto Rahman Ketua, ditandatangani Victor Yonatan SHMKN, Sekretaris, ditandatangani. Demikian surat pesan ini kami bacakan. Kepada yang terhormat Sekretaris, berkenan untuk menyerahkannya. Terima kasih. Dengan berakhirnya penyerahan SK Badan Koti dan Badan BP3 MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau, maka berakhir sudah acara kita, yaitu peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni, membumikan Pancasila dari ruang siber, selesai. Saya sebagai pembawa acara Dina Safitri SE, mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Dan acara kita tutup dengan sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Pancasila, 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 merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.